perusahaan ketika menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kemudian dia mempromosikan keseimbangan antara kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi itu kan otomatis meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Ya jangankan daycare deh, ruang laktasi aja masih susah banget. Bener-bener. Apa manfaatnya daycare ini buat negara gitu ya? Jadi ada insight baru sih soal Iya. daycare ini, karena kayaknya belum banyak orang yang tahu juga ya, karena kan rata-rata masih lebih mengandalkan keluarga. Salam transparansi, kembali lagi di Fitra TV bersama saya Arum. Sobat Fitra, hasil dari debat gagasan para pemimpin bangsa telah sampai di penghujung jalan. Sebagai warga negara yang baik, suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima hasil dari pemilu yang lalu. Nah, berdasarkan pemilu yang lalu tersebut, ada setumpuk gagasan yang baru yang dilontarkan kepada kita secara bertubi-tubi ya. Mungkin ada yang terlihatnya terukur, tapi ada juga yang seolah seperti mimpi belaka. Apakah betul kita bisa mengaplikasikan gagasan-gagasan baru ini? Namun di balik itu semua, di luar perang ini, ada suatu hal yang bisa dibilang cukup darurat dan fundamental untuk kita bahas. Maka dari itu di episode kali ini kita akan membahas soal nasib buruh dan juga anak-anak buruh. Nah, Sobat Fitra, sekarang sudah ada bersama saya rekan saya Beta Anugrah. Kak Beta, apa Halo, kabar? baik Rum. Minta izin lupa izin ya. Izin. Ini kita sekalian halal bihalal Iya. soalnya ya, gitu. Ngobrol-ngobrol lagi nih. Betul. Gimana? Ini dulu dong, salam transparansi biar. Oh iya. 1, 2, Berarti 3. salam transparansi. Nah, teman-teman, Kak Beta ini kemarin sudah melakukan sebuah penelitian ya, Kak ya. Boleh dijelasin nggak penelitiannya tentang apa? Ya, ini kan kita ngobrol-ngobrol perihal persoalan buruh ya. Nah, belum lama sih saya sama teman-teman itu melakukan riset bareng juga dengan teman-teman serikat buruh, terus juga ada satu lembaga namanya ISBS ya di Surabaya. Jadi kami menyoroti terkait pemenuhan hak anak buruh khususnya dalam layanan daycare. Ini menarik. Dan waktu itu ada beberapa teman serikat buruh yang menyampaikan bahwa selama ini mereka atau apa yang ada di benak gitu ya, di benak mereka itu masih terbatas pada tuntutan hak atas upah. Gitu kan. Arum sendiri juga kan kita sering selalu ya setiap tahun tuntutan buruh itu persoalan upah. Kita semua juga buruh ya kan? Sama Cin. Dan hal ini tuh pada akhirnya butuh beberapa kali ya diskursus yang cukup intens gitu. Ternyata persoalan buruh itu yang juga cukup berpengaruh dan fundamental itu bukan hanya persoalan ekonomi aja, let's say tentang salary gitu ya, upah buruh, tapi juga terkait pelindungan terhadap anak-anak mereka nih gitu. Yang sebetulnya secara regulasi itu dipayungi bahwasanya kewajiban pemerintah itu sekian persen, kewajiban perusahaan itu sekian persen gitu kan. Ya tentunya juga kami tidak, ya kalau Fitra sih memandang dari riset ini tuh tidak hanya dua pihak itu saja ya yang memiliki kewajiban gitu. Orang tua anak pun tentunya tetap berkewajiban untuk membayar tempat penitipan anak atau daycare ini gitu. Itu singkat ceritanya. Ya, jadi kalau lebih panjang lagi mungkin dari latar belakang kali ya aku ceritain dulu gitu ya. Kenapa sih kemudian ini kita munculin gitu ya. Jadi sesuatu yang penting. Jadi perlindungan atas anak-anak ini kan atau perlindungan rakyat itu kan tugas negara ya, wajib gitu ya. Ada di di undang-undang ya, amanat undang-undang pasal 28 gitu kan. Kemudian kami tuh melihat bahwa
keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, termasuk juga perlindungan anak, itu harus ada turunannya gitu loh. Nah, pada skup lingkungan kerja buruh gitu, yang jadi perhatian adalah apa kabar nih kondisi anak-anak para buruh ini, gitu loh. Karena ternyata dari FGD sama teman-teman buruh itu banyak kesulitan yang mereka hadapi gitu. Jaminan bagaimana anak mereka mendapatkan gizi yang baik gitu, mendapatkan pengasuhan, itu kan yang utama gitu. Dan juga sebetulnya ya kurang lebih ada yang menyesal gitu. Kenapa? Ini yang cukup bikin kita sedih ya gitu. Ada seorang buruh yang menyesal bahwa dia tidak memberikan pengasuhan yang optimal kepada anaknya, karena memang faktor eksternalnya itu juga, ibarat kalau sekarang tuh support sistemnya gitu nggak mendukung gitu loh. Dia nggak punya kekuatan atas itu gitu. Jadi dampaknya bagaimana itu ke anak? Iya, jadi misalnya ketika si ibu ini bekerja gitu ya sebagai buruh pabrik misalnya, anak dititipkan ke tetangga. Nah, atau anak dititipkan kepada saudara ya. Iya. Ada yang kepada tantenya, kepada neneknya misalnya. Terdekat lah, Ya, bisa. betul. Nah, tapi yang namanya itu kan beda dengan orang tua ya. Kalau kita nitipkan anak bukan ke lembaga yang memang profesional. Iya, dan bisa kita awasi langsung. Iya, juga iya. gitu. Itu kan hanya yang penting anak saya makan, yang penting anak saya nggak nangis gitu kan, tidak terluka dan lain sebagainya. Itu aja kan sebenarnya sebatas itu. Ya kan, kalau tidak ada gitu elemen-elemen pemantauan treatment terhadap perkembangan psikologis anak, perkembangan fisik anak, itu kan nggak diperhatikan kan kalau kita hanya menitipkan anak kepada kerabat atau tetangga gitu. Itu permasalahannya itu. Rentan banget ya. Betul, pada dan anak buruh itu. Iya, dan pada waktu tertentu akhirnya ya anak mereka berkembang tapi ya tidak cukup baik gitu perkembangan anaknya itu. Jadi itu yang poin penyesalan ya di hidup para buruh itu gitu. Nah, dari situ akhirnya ternyata ketika kita pelajari lebih jauh, ada yang namanya layanan daycare ya, TPA. TPA, tempat Penitipan anak. penitipan anak. Nah, TPA ini di Indonesia itu ada 3 lah ya, setidaknya 3 bentuk yang berbeda-beda, Rum. Okay. TPA ini dipegang oleh kekuasaannya ya, ini dari Kementerian Pendidikan. Oh, jadi di bawah naungan mereka juga. Betul. Kalau tempat penitipan anak yang kedua itu namanya TAS, Taman Anak Sejahtera, itu ada di bawah Kementerian Sosial. Oke. Coraknya beda. Beda pasti, modelnya beda. Menarik ya, coraknya berbeda. Terus yang ketiga itu namanya TARA, Taman Anak Taman Ramah Anak. Taman Ramah Ya, itu ada di bawah Kementerian Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPA. Tapi dari 3 ini, Fitra kan ngelihat dari ada anggarannya enggak gitu kan. Kalau mereka bikin satu program kan mestinya ada alokasi anggarannya gitu ya. Ternyata yang ada hanya Kementerian Pendidikan. Oh, iya. Kemensos dengan Kemen PPA nggak ada. Oke. Terus mereka berjalannya gimana kalau gitu? Nah, kalau yang 2 ini, Kemensos dan Kemen PPA itu terutama Kemen PPA ya, karena mungkin sektornya lebih dekat banget kan, sangat melekat dengan Kemen PPA, ya kan? Itu lebih kepada anjuran gitu loh. Menganjurkan setiap lembaga memiliki atau membuka daycare di tempatnya, di perusahaannya itu. Tapi dia nggak punya alokasi anggaran yang kemudian bisa dia turut menjadi penyelenggara gitu ya. Jadi hanya hanya driver aja, nggak punya. Sekedar saran. Betul. Nggak ada kayak implementasi harus jalan nih. Betul. Terus ketika bertanya kepada teman-teman buruh itu, corak taman penitipan anak atau daycare yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman buruh itu yang Kemen PPA punya. Gitu. Karena secara konsep tidak tidak terbatas pada pendidikan aja nih gitu. Kalau misalnya Kemendikbud kan dia skupnya
mungkin lebih ke dekat dengan PAUD gitu loh kalau misalnya Kemendikbud ya gitu. Tapi kalau Kemen PPA memang lebih holistik, lebih menyeluruh gitu kalau yang Kemen PPA punya. Risetnya beda kayaknya. Iya betul, tapi ya itu, ini kan aku juga sambil ini ya sambil menyempurnakan untuk dipublikasikan ya hasil risetnya gitu. Oke. Nah sekarang kita bicara soal anggarannya ya. Gimana sih skema pemerintah untuk mengalokasikan APBN dan APBD untuk program maupun kegiatan daycare bagi anak-anak buruh? Oke, jadi sebelum ke berapa sih yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya untuk anggarannya. Ini kan persoalannya kan di negara kita itu minim banget TPA, gitu. Jumlah PAUD di Indonesia aja tahun 2023 itu ada 242.838 dengan 46.300 sekian diantaranya terdapat di Jawa Timur paling banyak. Oh iya, ngomong-ngomong ini kita risetnya di Provinsi Jawa Timur dengan sampelnya 3 lokus kabupaten. Iya, Sidoarjo, Gresik sama satu lagi Kota Surabaya. Iya gitu. Sama Mojokerto juga sih ada 4. Jadi nggak membahas di luar. Ya, belum. Ya. Jadi kenapa Jawa Timur? Ya karena memang di sana pabrik kan besar-besar ya. Industri Pabrik ya. Industrinya garmen dan lain sebagainya gitu cukup banyak. Nah, artinya kan tadi kalau dibandingkan total TPA Taman Penitipan Anak di Indonesia itu hanya 1% dari total PAUD. Gitu. Jadi 1%. iya 1%-nya kan gitu kalau tadi yang aku bilang di awal. Jadi ya sebanyak 2.800-an lah TPA dari berapa tadi 242.000 sekian PAUD gitu. Jadi ya itu ya kemudian jadi banyak ya persoalannya karena masih minim TPA, kemudian juga persoalan tenaga pendidik juga yang rasionya nggak seimbang. Itu kan TPA harus kayak ada rasionya 1 banding 10 sampai 15 peserta gitu. TPA itu gitu dan di PAUD juga segitu. Gak boleh lebih tuh, kalau enggak ya gak akan optimal ya gitu. Kalau anggaran nih misalnya, kalau hasil riset kami itu potensi anggaran itu ada di DAK ya, DAK dan alokasi khusus. Fisik misalnya untuk membangun TPA-nya misalnya gitu ya. Nah, dan hal yang lain gitu dalam bagaimana sih kita bisa mengakses sumber pendanaan dari pemerintah gitu untuk TPA. Ya, kan ada prasyarat formil dan material nih ya. Calon penerima manfaat itu harus mengetahui proses pembahasan dan politik anggaran nih, supaya pengusulnya atau usulan tersebut bisa diakomodir. Nah, ini celah-celah yang biasanya kalau di siklus anggaran itu banyak terjadi perubahan gitu ya, mengawal proses usulan kita itu gimana biar diterima. Nah, kalau di skupnya Jawa Timur itu kemarin tuh kita hasilnya itu alokasi DAK fisik misalnya di Subidang PAUD. Ini kenapa PAUD? Karena memang kita merujuknya ke TPA yang pendidikan dulu ya, Kementerian Pendidikan dulu. Iya, itu. Dari alokasi perencanaan misalnya ini dalam miliar ya. Trennya dari 2021 itu 15 miliar dialokasikan. DAK fisik itu misalnya membuat ruang kelas, ruang guru, toilet, kemudian UKS, pengadaan alat permainan edukatif buat anak gitu ya. Kalau non fisik itu kan BOS atau BOP ya, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang fisik tadi realisasinya itu 13% 2021. 13%? Ya, 13 miliar. Oh, 13. Di 2022 realisasinya 49 miliar. Nah, di 2023 atau tahun lalu itu realisasinya 26 miliar atau rasionya dari perencanaan ya atau dari anggaran ke realisasi itu yang tercapai 80%. Jadi nggak 100%. Nah, sisa sebenarnya potensi untuk ya kita kan
tadi udah bahas bahwa minim banget TPA. Potensi pendanaannya itu bisa dari silpa DAK ini Sisa gitu. sebelumnya. Betul. Sisa lebih penggunaan anggaran ya, Iya, gitu kan dari tahun silpa. sebelumnya. Betul. Bisa sebetulnya digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Berikutnya, Ya, ini berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2021. Gitu. Jadi DAK fisik pada tahun sebelumnya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik dalam rangka pencapaian luaran dengan menggunakan petunjuk teknis tahun sebelumnya. Gitu. Prinsipnya kan sebenarnya bisa ya. Artinya kan tadi pencapaiannya baru 80% tuh. Ada 20% tuh. 20% Nah, gitu. Dan itu setiap tahun pasti nggak mencapai 100%. Serapan anggarannya. Jadi selalu ada sisa gitu. Nah, ini kan skupnya daerah. Gitu ya. Kayak misalnya ini di Kabupaten Sidoarjo juga sama. Tapi di tahun 2021 serapan anggarannya 100%. Berarti bagus ya, nggak ada silpanya. 2022 90% ada silpa. 10%. 2023 95%, masih ada silpa 5% gitu. Nah, jadi memang malah kalau di PMK 204 tahun 2022 itu ada mengatur apabila terdapat sisa DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan sampai akhir tahun, maka wajib dianggarkan kembali, dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah dalam perubahan APBD di tahun anggaran berikutnya. Jadi nggak di awal, bisa juga di akhir ya, pas perubahan kan kita selalu ada anggaran perubahan gitu. Jadi memang potensi pendanaan untuk daycare ini anak buruh Ada sebenarnya. ada, dan masyarakat itu bisa untuk mengajukan membuka daycare gitu. Dan misalnya didukung dari APBD itu, misalnya Arum nih, saya mau buka daycare misalnya di Tebet misalnya gitu, itu bisa. Dan Arum tentunya dengan memenuhi prasyarat formil ya gitu, administrasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa mengakses harusnya bisa didanai oleh APBD gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu pas banget nih. Kalau gitu mekanisme perencanaan penganggarannya bagaimana? Karena apakah para buruh perempuan ini betul-betul dilibatkan gitu loh. Jadi ada partisipasinya dalam perencanaan penganggaran. Karena kan seperti kita tahu ya, terkadang kendalanya ada di situ. Benar, Rum, sepakat. Karena kami juga mencatat nih ya, jadi tingkat partisipasi angkatan kerja dominasi laki-laki itu mencapai 82%. 82. Tapi ini 2021 ya, karena kebetulan belum sempat diupdate lagi. Nah, partisipasi angkatan kerja perempuan 53%. Tapi kemudian Kemen PPA itu mencatat 83,65% partisipasi angkatan kerja perempuan yang berpotensi lebih besar memiliki anak. Artinya dia mungkin pasangan usia subur nih, si perempuan ini nih. Usia muda, Yes. produktif gitu ya. Itu banyak banget, 83% itu. Atau setara dengan 43 juta perempuan yang bekerja dan berpotensi memiliki anak. Jadi usianya usia subur tuh. Bisa kebayang ya, dari sekian, meskipun angkanya berapa tadi, 53% ya kan. Tapi makanya nih kenapa ini kondisi yang cukup urgent ya. Iya, betul. Karena para pekerja, ya buruh itu 83% gitu kan, berpotensi memiliki anak gitu. Dan ya kalau untuk urusan misalnya gaji, pekerja laki-laki sampai 2022 itu masih lebih tinggi sih dari perempuan. Masih ya. ada wage gap. Iya, betul. Tunjangan. Betul. Terus misal tadi keterlibatan perempuan. Ya dalam sektor ekonomi aja itu sebenarnya kan perempuan punya kerentanan yang tinggi ya. Betul. Baik secara sosial gitu kan, psikologis, fisik, ekonomi. Tadi ada perbedaan gaji gitu kan. Kekerasan dalam tempat kerja. Betul. Nah, kenapa juga ini penting? Karena memang ya suami dan istri atau ayah dengan ibunya itu kan punya peran yang sama sebenarnya gitu ya. Peran yang sama, tetapi tantangan berikutnya adalah ketika seorang perempuan atau ibu itu bekerja, harusnya ada kesadaran penuh, baik itu dari pemerintah ataupun swasta gitu ya, perusahaannya, bahwasanya
ini ada kerentanan-kerentanan atau ada hal-hal yang harusnya perlu ditutupi nih oleh mereka gitu. Ya supaya perempuannya juga berkualitas kan dalam bekerja. Di cover maksudnya Iya, di dibantu, cover, betul, ditolong gitu betul, ya. betul. Nih, coba nih misalnya manfaat daycare bagi perusahaan. Ini kita catat juga nih. Oke, menarik. Coba. Daycare itu kan sebenarnya dapat menjadi investasi. Investasi banget lah gitu kan. Yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ketika menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kemudian dia mempromosikan keseimbangan antara kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi gitu kan, otomatis meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Itu kata kuncinya di situ. Produktivitas karyawan. Iya. Ya mungkin juga kayak misalkan apa ya, para ibu yang memang meninggalkan anaknya kan ketika bekerja kadang pikirannya terpecah ya. Iya, jadi nggak konsen, nggak konsen. mikirin Anak saya anaknya. makan nggak ya, anak saya ini nggak ya gitu. Apalagi kalau anaknya tadi yang Kak Beta bilang dititipinnya ke orang yang sebenarnya mereka tidak percaya 100% Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi pasti ya itulah pengen cepat-cepat pulang, kadang jadi misalnya anaknya sakit gitu. Ini hal yang sering kita temukan ya. Nggak cuma di isu buruh tapi lintas Berbagai, sektor. iya, Sama benar. kita bekerja sama dengan pekerja perempuan ini Iya, isu yang sangat umum gitu. Umum, Iya, bener iya, banget. dialami banyak ibu gitu. Betul. Sekarang apa sih misalnya kalau ditanya ya, apa manfaatnya daycare ini buat negara gitu ya? Hubungannya di mana gitu? Ya jelas sebenarnya kan. Ada. Iyalah. Sebagai investasi lagi, jangka panjang gitu kan, jangka panjang untuk menyokong pertumbuhan ekonomi gitu kan, terus juga keberlanjutan populasi manusia gitu kan, terus juga Kualitas perkembangan anak sumber daya juga, manusia juga. SDM-nya. Iya, betul. Nah, itu kuncinya di situ, Rum. Oke, menarik. Terus ada lagi nggak sih skema alternatif potensi pembiayaan daycare? Nah, nih ya makin mengerucut nih. Jadi dari dana desa juga itu mestinya sangat leluasa buat Nah, iya, dialokasikan. gimana tuh? Nih kalau kondisi di Jawa Timur ya, misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Nah ini apa namanya? Prioritas untuk peningkatan kualitas SDM warga desa itu bisa melalui bantuan insentif pengajar, TK atau taman belajar keagamaan, taman belajar anak. Ini skemanya masih skema TPA versi Kemendikbud nih, ya. Terus misalnya taman perpustakaan, taman baca masyarakat, taman belajar keagamaan. Nah, sebetulnya memang dana desa itu tidak lantas semuanya untuk pemberdayaan, untuk PAUD, TPA gitu ya. Tapi ada potensi pendanaan di level pemerintah desa yang harusnya bisa dioptimalkan untuk kebutuhan TPA itu tadi. Karena tadi tuh kewenangannya ada banyak kan. Oh ternyata di desa itu bisa buat taman ini, taman keagamaan, taman apa. Itu kan sebenarnya bisa di merger aja gitu loh. Dan mereka Sekaligus memang yang langsung ke masyarakat. iya, langsung deket banget kan di situ di desa-desa gitu loh. Itu kan ibaratnya desa itu ya lokus yang paling mikro banget, yang paling kecil gitu Tapi loh. paling berdampak. Iya, betul banget. Nah, kita tuh juga ada bikin ini, Rum. 2 skema alternatif pendanaan nih, potensi. Oh, ini rekomendasi Fitra. Berarti? Ya, rekomendasi Fitra. Jadi kita kan bikin kita bikin daftar ya. Ada berapa sih daycare di Jawa Timur? Tapi juga kita bikin juga sih di provinsi lain kayak di Jawa Barat, Jawa Tengah, di provinsi-provinsi yang cukup besar di Indonesia. Kita ada datanya. Jadi di provinsi Jawa Timur itu fasilitasnya misalnya ya, ini banyak banget sih ya. Tapi pendanaan yang rata-rata memang dilakukan oleh daycare. Daycare ini kan sebenarnya ada yang betul-betul dibikin oleh swasta gitu ya. Seseorang yang punya modal yang cukup, terus kemudian dibuka daycare. Tapi ada juga yang oleh pemerintah dalam hal ini di kementerian-kementerian dan lembaga tuh ada daycare. Iya gitu, ada daycare. Yang sifatnya wajib atau? Wajib dan khusus ada khusus untuk pegawai kementerian dan lembaga ada. Berarti kalau nggak ada nih bisa dilaporkan. Iya. Itu ya Sobat Fitra ya. Tapi ada hal yang menarik juga ya mengenai itu ya. Tapi ini aja jadi poin yang dibahas nanti next. Boleh. Tentang daycare di kementerian ini menarik. Jadi kalau secara rata-rata Rum, SPP ya, biaya untuk misalnya anak kita dimasukin daycare di Jawa Timur itu SPP-nya range-nya dari 100.000 sampai 700.000 per bulan. Oke. Ya. Nah,
untuk daycare yang sudah terdaftar di pemerintah, di Kemendikbud misalnya ya, dia bisa dapat BOP sebesar 600.000 per anak diterima 2 kali dalam setahun. Jadi berarti 1,2 ya, itu semacam subsidi kali ya, subsidi bantuan gitu kan, BOP. Nah kemudian pendanaan lainnya ya pemasukan untuk daycare itu dari dana pribadi yang pemilik usaha daycare itu sendiri gitu. Nah terus kita bikin nih simulasi. Daycare itu kan nggak cuman mungkin kalau yang kita lihat di kota-kota besar misalnya kayak Jabodetabek gitu kan, bagus-bagus daycare-nya ya, mahal banget. Itu memang yang swasta mungkin. Iya, terus rumah sakit juga kan pada bikin daycare tuh. Itu kan ada grade-grade-nya, Rum. Jadi kita bikin 3 grade nih. Grade A, B, C. Grade A, B. Apa aja tuh? Grade A, B bedanya apa coba? Iya, kalau grade A itu yang paling mahal nih. Katakanlah per anak itu 2.800.000 per bulan. Udah siap punya anak? Berat ini. Harus ada peningkatan gaji dulu nampaknya. Aduh. Nah, terus kalau misalnya kita hitung selama 1 tahun, kebutuhan per tahun untuk satu daycare itu sebesar 672 juta. Ini jika di daycare yang grade A itu ada 20 anak. Katakanlah ada 20 anak ya rata-rata. Dikali 12 bulan. Berarti kan jumlah kebutuhannya 627 juta. Nah, terus kalau kita lihat dari Silpa, nah yang tadi nih gitu ya. Katakanlah paling kalau misalnya ibaratnya tuh selemah-lemahnya iman. Total Silpa dari DAK fisik dan non fisik itu ada 45 miliar. Jadi kan berapa persen kan dari APBD-nya kan misalnya. Nah ini bisa dialokasikan untuk tahun berikutnya ke 67 daycare. Bayangin. Bisa nge-cover 67 daycare. Iya, dengan 45 miliar tadi. Di Provinsi Jawa Timur nih ya? Grade A loh, grade A. Grade A. Iya, ini Belum contoh aja ngomongin di B Provinsi dan C Jawa ya? Timur. Iya, gitu. Nah, terus grade B misalnya 2.200.000. Ini kita cari biaya ad cost-nya ini kita riset di beberapa daycare yang emang kita tanya gitu, berapa sih biaya unit cost per anak di setiap daycare, biaya apa namanya? Kebersihan anak, apa lain sebagainya, tempat tidur, nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk grade yang B ini kita harus bayar 2.200.000 per anak 2.200.000 per bulan. Lumayan mahal juga ya, nggak jauh sama grade A. Iya, beda 600.000 ya. Nah, jumlah kebutuhannya 1 tahun itu 528 juta. Balik lagi, kalau ada pendanaan dari Silpa, sama juga misalnya nih, masih sama 45 miliar, itu bisa memberikan alokasi ke 85 daycare. Ini gimana yang C ini? Menarik kan? Menarik. Yang C, katakanlah biaya daycare itu 1 bulan 1,8 juta. 1,8 juta. Ini yang full day ya. By the way, daycare itu kan ada harian, ya ada harian, ada paruh waktu, ada penuh waktu. Kita bikin simulasinya ini yang penuh waktu, ya gitu. Berarti yang paling besar biayanya. Biasanya kan dari jam 7 sampai jam 7 malam gitu. Itu yang orang tuanya kerja keras bagai kuda. Ini balik lagi ya, kalau skema biayanya grade C itu bisa membiayai 104 daycare. Oh tadi aku belum ini ya nyampein jumlah anaknya ya. Iya belum. Kalau grade A itu bisa memberikan ke 1.340 anak. Wow, grade A. Bayangkan tuh anak buruh ada berapa tuh maksudnya kan? Berapa buruh yang terbantu? Kalau grade B itu bisa 1.704 anak. Kalau grade C bisa 2.083 anak. Kita bikin juga sih di level yang lebih rendah lagi grade-grade-nya, simulasi yang benar-benar real. Jadi kita lihat ada 2 daycare yang kita tanya, kita wawancara berapa sih biaya ad cost-nya, kita sampai dikasih laporan keuangannya gitu loh. Jadi benar-benar real ya, ini no hoax gitu ya. Ini langsung ya sumbernya. Iya, ini pengeluaran per anak itu 1.240.000. Katakanlah 1.250.000 lah ya gitu. Nah, simulasinya sama. Kalau satu daycare itu ada 20 anak, kemudian dikali 12 bulan, berarti kebutuhannya daycare itu dalam setahun 297 juta.
297 juta. Nah, kalau ada sumber pendanaan dari pemerintah, bantuan pemerintah itu dari Silpa lagi, Silpanya masih kita simulasikan 45 miliar. 151 daycare bisa dibantu. 3.024 anak bisa dibantu. Jadi semakin ketika bantuannya itu dipergunakan untuk daycare yang memang mungkin Minum ya? Silakan dong, masa nggak minum seret yang benar-benar dibutuhkan sama pekerja-pekerja buruh gitu kan. Mungkin kita bicaranya grade yang bukan ABC bahkan kan yang benar-benar di bawahnya gitu. Itu dampaknya masif itu. Iyalah, pasti. Jadi memang balik lagi sih semuanya ini kan ya ini juga rekomendasi Fitra ya gitu ya. Kalau mau dilaksanakan ada kendanya harusnya gitu sih kan. gitu ya kan. Jadi emang pemerintah provinsi gitu ya dan DPRD perlu banget untuk memberikan dukungan dan komitmen. Ya biar khususnya buat perlindungan anak, karena tadi loh kalau misalnya kita bicara tentang population growth ya yang katanya menuju generasi emas 2045 itu kan. Ya kita kan juga sering mendengar, maaf ya bukannya ini ya, tapi misalnya anak tukang beca bisa lulus kuliah tinggi, ya nggak? Tapi kalau seorang anak nggak tumbuh kembangnya tidak dipikirkan dengan baik, itu kan juga makin sedikit persentasenya untuk seorang anak bisa benar-benar mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi, kesempatannya. Kita tuh jangan nunggu ada champion, karena anak-anak seperti itu kan memang 1 in a million gitu kan. Tapi memang kita dari awal tuh anak-anak, maksudnya kita tidak memandang kelas, tidak memandang latar keluarganya, tapi semua anak berhak mendapatkan hak pendidikan, dilindungi dan lain sebagainya yang memang ada di hak anak ya. Ini kan jadi salah satu solusinya. Iya dong, jadi setidaknya ya baik pemerintah maupun perusahaan juga ya, terutama perusahaan itu kan sebenarnya wajib ya. Ada di laporan kami tuh, jadi skemanya untuk pembiayaan daycare ini misalnya, kewajiban pemerintah 40%. Misalnya dari biaya daycare-nya kita ambil yang grade A nih 2,8. Nah, skemanya tuh 60, 30, 10. Jadi 60 itu dari pemerintah, bantuan pemerintah, BOP atau bantuan lainnya itu kan yang dari Silpa itu. 30% perusahaan, 10% orang tua. Jadi tetap orang tua juga harus tetap ini supaya ada tanggung jawabnya. Kayak gitu. Gimana, menarik? Mau buka usaha daycare? Aduh, buka usaha daycare ya. Jadi usaha daycare. Aduh, lebih ke jadi ada insight baru sih soal daycare ini. Karena kayaknya belum banyak orang yang tahu juga ya. Karena kan rata-rata masih lebih mengandalkan keluarga. Tapi kan itu kan juga untung-untungan ya. Syukur kalau misalnya keluarganya masih sehat, masih lengkap gitu ya. Bisa nitip ke neneknya gitu atau kerabat dekatnya. Tapi kalau daycare ini kan bicara soal kualitas sebuah lembaga, profesionalitasnya gitu. Kalau ada apa-apa juga bisa dituntut balik gitu loh. Dan itu sangat membantu untuk memang orang-orang yang ya itu tadi ya mungkin tidak punya cukup privilege untuk bisa anaknya dirawat oleh orang lain gitu. Bener. Sama ini sih kalau perusahaan itu ya selain mereka betul-betul juga harus punya awareness gitu ya tentang bahwa di perusahaan kita harus ada daycare nih. Ya jangankan daycare deh, ruang laktasi aja masih susah banget. Bener, gitu kan. Jadi memang ya kalau menurut kami sih gitu ya dari beberapa ya FGD wawancara gitu kan observasi lapangan waktu itu memang banyak gitu perusahaan yang bandel. Tapi juga memang peran dari pemerintah daerahnya juga harus streng banget gitu loh. Ya berikan punishment, harus berani gitu memberikan punishment kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya gitu kepada para pekerjanya gitu ya. Tidak manusiakan manusia gitu. Ini kita kasih banyak rekomendasi loh untuk Bapeda, untuk Sekda, untuk Dinas Pendidikan misalnya soal pendataan gitu. Ya itu tadi yang Arum tadi nanya nih. Memang harus melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan pendataan dan validasi. Itu yang tepat sasaran. Betul. Pendataan dan validasi kelompok sasaran buruh nih secara partisipatif. Jadi buruhnya juga beberapa kelompok buruh juga diajak untuk sama-sama mendata. Karena itu juga PR banget ya. Untuk berdampak pada kebijakan kan akhirnya gitu pendataan ini. Ya itulah sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan kita karena risetnya di daerah ya gitu. Jadi
memang kita masih sebut bahwa Dinas PPA ini sebagai mitra dari Dinas Pendidikan karena dia belum memiliki belum menjadi kuasa pengguna anggaran nih. Dinas PPA kan belum punya alokasi anggaran, makanya kami sebut sebagai mitra pelaksana program. Pelaksana programnya siapa? Dinas Pendidikan. Gitu. Ya Dinas PPA itu harus membantu mengembangkan kebijakan yang mereka miliki gitu ya, TARA ini ya. Gitu. Terus kemudian juga bikin pedoman atau standar pelayanan minimalnya. Terus juga skema penganggarannya seperti apa, pendataan, pelibatan kelompok masyarakat secara partisipatif. Advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya daycare. Iya. Itu yang paling fundamental juga gitu. Karena nggak sedikit yang paham gak sih kenapa sih daycare itu penting gitu kan? Ya udah anak dititipin aja udah cukup ke saudara. Itu kan balik lagi ke edukasi. Edukasi si buruhnya sendiri gitu. Padahal isunya berlapis. Iya gitu. Edukasi ke buruhnya sendiri gitu kan bahwa penting sekali daycare ini ada dan peranannya dalam mendukung perempuan pekerja itu sebesar apa efeknya gitu. Bahkan manfaatnya juga nggak cuma yang ini ya, ibu pekerja buruh ya. Iya dong. Si suaminya juga. Iyalah berpengaruh lah gitu. Bermanfaat untuk semua keluarga. Iya. Gitu. Makanya kita sebutkan perlu ada betul-betul sosialisasi, edukasi yang lebih masif lagi tentang hak-hak pekerja dan hak-hak perlindungan anak gitu ya. Kita beri ada ada satu kalimat yang menarik kalimat gitu ya. pamungkas. Tapi nggak usah diartiin ya, sama Arum aja ntar. Pamungkas. Sebagai penutup silahkan Kak Beta. The best inheritance a parent can give his children is a few minutes of his time each day. Ini menurut O.A. Batista. Artinya Terima kasih. Artinya sendiri deh ya, ntar kepanjangan. Makasih banyak Rum. Itu sharingnya ya. Oke, sip. Thank you so much. Happy May Day ya. Iya, kebetulan kita juga masuk ke bulan Mei, jadi selamat memperingati May Day untuk Sobat Fitra. Terima kasih Kak Beta udah datang. Banyak, Rum. Terakhir penutup biasa. Salam transparansi. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Salam transparansi. Terima kasih.